kewajiban kita apa? Sholat aja. Mabok tetap mabok, bandel-bandel, ke disko, kemana saya jalanin. Nikah yuk, ayo gitu. Tapi lu ikut agama adalah babi seekor gitu kan, biasa begitu kan, adat. Terus ada kasih ulos dan lain-lain. Ketika martupul itu udah sedih banget. Ya Allah, nggak ada keluarga gue nih. Tapi yang diceritakan di gereja itu aku nggak ngerti sama sekali. Lagi hamil 7 bulan diusir sama adik ipar. Sampai kita bilang, cobaan gue berat banget ya Allah, kok gitu. Itu tidak ada namanya manggil Yesus, nggak ada. Pen, Ajo masuk ICU. Ajo mikirin selama seminggu itu, ternyata dia mikirin siapa yang bantu si Penti di sana. Mama nggak ngomong gitu kan. Ini Yain mau pulang besok. Tolong ya tante pulang. Tante, malam itu nggak boleh pulang sama mantan suami. Pen, gue udah sembuh. Katanya udah sembuh. Gue udah sehat. Lu besok ke rumah gue. Ini handphone kan di tangan. Bunyi. Ini udah les. Udah nggak ada nih kan. Pure mimpi. Tapi mimpinya bikin itulah ingin berbalik lagi. Lu dengan keadaan lu nggak tahu lah lu mati gimana. Gue yang Islam, lu lihat ke dalam. Masuklah kita ke dalam. Gelap gulita. Dia pernah nuduh saya selingkuh, bawa laki-laki ke rumah. Lah komplek depan pos satpam, ada warung. Gila lah anak lu. Kenapa Miss gitu? Anak lu teman-temannya buka bersama ke masjid, anak lu ikut ke masjid, ngapain? Ikut wudhu, sholat. Sampai akhirnya dia dorong ke dinding. Anak lihat, udah pak, kasihan ibu pak, udah pak, bu, kenapa kita nggak Islam aja? Kalau kita keluar dari sini kita tidak punya apa-apa. Teman yang bantuin kabur, maghrib datangin. Teriak-teriak, gara-gara lu bini gua kabur, lu kasih otak apa bini lu, gimana? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Baitul Maqdis Channel, kali ini kita bersama narasumber yang insya Allah ceritanya akan membangkitkan semangat keislaman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Narasumber kita kali ini akan menceritakan bagaimana proses perjalanan beliau dari masih non muslim sampai beliau mendapatkan cahaya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diperkenalkan diri Ibu? Nama saya Penti Normawati. Ibu saya Batak. Oke. Bapak saya Padang. Oke. Nah, ibu saya Batak, bapak saya Padang. Dulu saya Muslim justru. Oh, menarik. Menarik ini. Dulu saya Muslim dari kecil. Karena memang bapak saya Padang ya. Oke. Jadi ibu saya Batak juga Muslim dari dia masih kecil tuh. Oke. Karena ibu saya Boru Marpaung. Ketika saya tuh dari kecil kita nano-nano lah ya. Maksudnya kakek saya itu seorang anggota DPRD di Medan. Jadi banyak keluarga ada yang Chinese. Di Medan kan ngumpul tuh Chinese, Padang, Batak semua ada. Nah itu sering main ke rumah. Dan om saya sendiri orang Chinese. Anak angkatnya nenek. Oke. Itu Chinese. Dari bayi merah diambil sama keluarga. Oke. Nah akhirnya kita karena bapak seorang pengusaha, jadi kita pindah-pindah. Pindah-pindah sampailah kita tinggal di Jakarta. Saya aja sendiri dari SD sampai SMP itu pindah terus. Kelas 1 di Medan, kelas 2 di Jakarta, kelas 3 di Ciawi, Bogor, kelas 4 balik ke Medan, kelas 5 sudah di Bogor sampai SMP di Bogor. SMP kelas 2, kelas 3 saya di Bengkulu, kelas 3 SMA baru di Medan. Oke. Full 3 tahun. Kembalilah kita balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta, seiring waktu saya itu agamanya kurang belajar. Agama Islam saya kurang pakem lah ya. Tapi ngaji zaman di Medan kita harus pagi sekolah, sore itu harus madrasah. Ketika saya mulai bandel lah ya, umur 93 saya tamat SMA, 94, 96, 97 kakak saya berangkat ke Australia, saya sudah punya kehidupan sendiri. Gitu.
Bapak juga karena ibu sudah meninggal tahun 93, bapak dengan istri yang lain gitu. Terus udah kita ngumpul bareng-bareng kehidupan Jakarta lah. Oke. Bandel sana, kenal sini sana. Jadi agama itu kewajiban kita apa? Sholat aja. Mabok tetap mabok, bandel ke disko, kemana saya jalan. Itu tahun 96 sampai ketika saya berpikir kapan gua nikah. Oke. Karena waktu itu tahun 2000 saya sempat di Balikpapan, saya kerja di sana di minyak dan di dalam hutan itu mikirnya gini, masa gue hidup gini-gini terus ya gitu ya. Kapan gue bisa hidup tenang, punya anak, pengen punya rumah, pengen punya keturunan lah ya. Balik ke Jakarta lagi tahun 2004 kalau nggak salah, 2004. Ketemu sama mantan suami itu. Itu bukan pacaran, karena saya bukan tipe tukang pacaran, nggak bandel. Tapi bukan bandel dengan laki-laki. Itu bandel saya. Ketemu sama dia, itu sama saya tuh berteman 6 tahun. Oh, justru malah berteman 6 tahun? Teman. Ketika saya balik lagi, dia cuma nanya, lu udah punya pacar? Belum. Waktu itu mana ya? Di bis kalau nggak salah. Waktu itu saya baru ngerias pengantin malah. Nikah yuk, ayo gitu. Tapi lu ikut agama. Kata dia. Sebelumnya, makanya kita kalau berdoa itu harus spesifik banget. Jangan cuma asal berdoa, jangan karena kita karena gue pengen nikah. Siapapun laki-lakinya gue nikah. Itu salah. Ya Allah, saya pengen menikah yang seiman, yang bisa membawa saya ke tempat yang lebih baik, itu yang benar. Masya Allah. Ternyata doa saya mau menikah. Siapapun orangnya, saya menikah. Makanya bilang spesifik, harus spesifik. Seminggu kemudian dia ngajak nikah. Ini kali jodoh gue. Nikah, kabur ke Medan. Kabur ke Medan. Ketika itu masih ada almarhum abang. Saya cuma bilang, saya sama almarhum abang saya itu dekat banget. Kita kan berenam nih. Cewek semua, cowok satu, si abang kan. Lu di mana? Gue di Medan. Lu udah nikah? Udah. Agama lu apa? Kristen. Bayangkan ketika dibaptis, menangisnya udah kayak apa. Cuman saya tahan. Ini konsekuensinya. 3 hari sebelum menikah. Yang sedih itu 3 hari sebelum menikah. Mungkin Allah udah kasih ini ya, masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. 3 hari. Ini udah Batak tahu sendiri. Acara adat, acara apa itu semua harus kumpul. Karena saya dikasih marga Simanjuntak, boru Simanjuntak, borunya mertua. Mertua, jadi mertua perempuan. Jadi dikasih marga itu ketika sudah dibaptis, terus itu seminggu sebelum menikah. Itu dibaptis dulu, terus kita ngurus 2 minggu sebelum menikah dibaptis dulu. Ada kalau Batak namanya martupul. Martupul itu artinya kita kayak perjanjian nikah. Pernikah. Perjanjian pernikah. Itu jadi dibaptis juga sedih banget sebenarnya. Pulang dibaptis dikasih marga adalah babi seekor gitu kan, biasa begitu kan, adat. Terus ada kasih ulos dan lain-lain. Ketika martupul itu udah sedih banget. Ya Allah, nggak ada keluarga gue nih. Cuman mau apa? Harus kita jalan. Konsekuensi keputusan tadi. Itu usia waktu itu 31, 32. Sampai akhirnya ada gosip ini nikah gara-gara hamil. Karena masuk gede banget. Dulu? Gede banget. 70 lebih lah. Waktu mau nikah. Tapi boro-boro pacaran juga enggak, apa juga. Dia nikah ya nikah aja. Mana alhamdulillahnya mertua baik sekali. Baik ya? Baik banget. Sebelum menikah emang mertua bilang, kau niat betul masuk Kristen. Ini udah konsekuensi pentingnya. Mak, biarin nggak apa-apa. Makanya mertua tuh sayang banget. Sampai akhirnya kita menikah. Pas menikah acara adat sedihnya minta ampun, nggak ada keluarga. Satu pun tidak ada keluarga. Abang cuma telepon. Baik-baik aja lah. Gue mau ngomong apa. Tapi lu jangan negur gue. Di jalan pun jangan tegur. Bayang. Konsekuensi nih kayak gini. Jalani hidup. Di Medan itu cuma ada nenek. Ibu bapak udah nggak ada.
Udah meninggal. Bapak, ibu 93, bapak 2002 meninggal. Akhirnya cuman ada nenek di Medan. Kita manggilnya Mami. Mi pengen udah nikah. Dia cuman bilang, jalanilah hidupmu. Nggak marah. Karena memang, tapi sekandung masih marah. Dan tidak ada yang mau ditegur. Angkat tangan. Oke. Sudah. Konsekuensi jalanin. Setelah menikah, 2 minggu di Medan. Setelah menikah ya, baliklah ke Bekasi. Disitulah baru terbuka mantan suami seperti apa, satu rumah ya. Suami seperti apa. Ini uang cuma ada karena hasil dari kerja di minyak waktu itu. Tidak boleh bekerja. Orang Batak tuh begitu. Perempuan tidak boleh bekerja di rumah. Lu urus anak. Tapi kita ketika itu masih numpang. Bukan di rumah mertua. Adik ipar. Oh. Nah, adiknya suami. Dan rumah itu pun bukan rumah adiknya suami. Tapi adiknya suami juga menumpang di rumah saudaranya. Jadi numpang menumpang gitu ya. Nah, ketika itu hamillah 4 bulan. Oke. Suami baru bekerja. Kebayang, selama 4 bulan itu kita cuman menguras Tabungan. Suami nggak bekerja sama sekali. Oke. 4 bulan kemudian, begitu hamil 4 bulan, suami baru dapat kerja di Bangka Belitung. Wah, ninggalin berarti LDR Tinggalin dong. lagi, LDR lagi. Dan pulang 3 bulan sekali. Ini perut lagi gede. Udahlah bang, DP rumah. Dapatlah rumah di Bekasi. DP dengan uang seada-adanya. Disitulah aku belajar agama Kristen. Dan yang tidak ada ketenangan. Mau dikasih apa. Sampai kan kalau kita tuh HKBP. Karena Batak. Karena mantan suami kan Batak. Suami Batak. Dan harus masuk HKBP. Dan kalau Kristen itu kan kita harus terdaftar. Waktu menikah itu kan HKBP. Di Medan. Kita minta surat pindah. Iya. Pindah gereja. Betul. Kayak sekolah. Iya. Pindah ke Bekasi. Dapatlah nomor keluarga ini, Malau, nama si ini, istrinya si ini. Dapatlah surat pindah. Tapi yang diceritakan di gereja itu aku nggak ngerti sama sekali. Karena kan bahasa Batak. Oh, oke. Jadi pendetanya itu bahasa Batak. Mau bagaimanapun bahasa Batak nggak ngerti. Cuman bengong aja, lu ngomong apa, gue kagak ngerti gitu kan. Mantan suami juga kan berangkat ke Belitung 3 bulan sekali baru pulang. 3 bulan di Belitung, 10 hari di Bekasi. Itu pun kalau tidak ada masalah, entah kebakaran atau balik lagi. Kadang waktu itu pernah cuma sehari di Bekasi. Waduh. Dan itu waktu itu tahun 2007 2008. Ketika itu lagi hamil besar malah. Hamil besar itu lebih parah lagi. Lagi hamil 7 bulan diusir sama adik ipar dari rumah itu. Dari rumah dia apa dari rumah yang di DP tadi? Rumah dia. Oke. Ketika waktu itu alhamdulillahnya sudah ter-DP lah rumahnya. Oke. Akad kredit sudah kelar, tinggal merapikan. Keluarlah dari rumah. Hujan besar, malam-malam, perut lagi besar. Wow. Sampai kita bilang, cobaan gue berat banget ya Allah, kok gitu. Itu tidak ada namanya manggil Yesus, nggak ada. Yang aku tahu, ya Allah berat amat. Oh, masih nyebut Allah saat itu pun? Jangankan nyebut Allah. Namanya Qul Huwallah itu setiap malam. Qul Huwallah, Anas, Alaq itu setiap malam. Kebayang. Orang kalau ngeliat saya mungkin murtadnya itu udah tahu balau itu judulnya waktu itu. Akhirnya sama sama mertua cari kontrakan. Malam itu hujan, banjir. Tahu lah Perum 3 kan banjirnya udah kayak apa. Banjir, bawa baju seadanya, baju di badan doang, naik becak, tidur cuman gini doang dengan perut gede. Udah kelar itu rumah dapat, nggak lama melahirkan. Ketika mau melahirkan itu lebih berat lagi. Ditelepon sama kakak ipar, istrinya abang almarhum. Pen, Ajo masuk ICU. Ajo tuh siapa? Abang. Oh. Abangku. Karena kan kita Padang. Jadi aku manggilnya Ajo. Ajo.
Ajo masuk ICU. Ya Tena, Penti juga masuk ruang sesar nih, operasi, ada apa? Ajo mikirin selama seminggu itu, ternyata dia mikirin siapa yang bantu si Penti di sana, Allah. siapa yang ngurus Penti di sana. Itu almarhum abang. Kita deket banget, karena aku tuh emang kayak laki-laki dulu, karena kan Tomboy. sampai akhirnya bilang sama dia Penti sehat. Dan itu sebelum aku ngomong Penti sehat, dia cuma bilang, Pen, kayaknya Yaya nggak lama deh, karena udah sempet nggak ada, karena nggak ketemu, udah masuk ruang, udah nggak ambil tindakan. Begitu dibisikin Penti sehat, itu dari situ aku masih mikir dia sampai akhirnya 2015. Ketika 2015 mertua masih ada, almarhum abang masuk ICU lagi. Karena kan dia emang pengusaha, berusaha periklanan ya. Oke. Jadi masuk karena dia memang jantungnya bermasalah memang. Dari waktu itu juga masuk jantung. Yeah. Ketika itu anaknya dia kuliah di Brawijaya. Om Brau telepon, Tan, Yayah masuk ICU. Mama nggak ngomong gitu kan. Ini Yain mau pulang besok. Tolong ya tante pulang. Tante, malam itu nggak boleh pulang sama mantan suami. Dikunci pintu. Oh, Tidak boleh pulang sama kami. Sementara udah nggak. khawatir banget. Udah nggak keruan. Itu 2015. Ketika tidur setengah sadar. Kayak datang nih almarhum abang. Celana pendek. Dia kan selalu gitu celana pendek. Terus pakai baju koko sobek. Kanan kiri. Cuman dia bilang berewokan kan emang dia. Yeah. Pen, gue udah sembuh. Katanya udah sembuh. Gue udah sehat. Lu besok ke rumahku. Ini handphone kan di tangan. Bunyi. Ini udah les. Udah nggak ada nih kan. Abang nelfon kakak ipar. Pen, Yayah udah nggak ada. Pen, harus ini pulang bang. Nggak bisa. Besok pagi harus pulang. Besok pagi baru pulang. Jam 5 subuh baru kita pulang ke Bogor. Karena kan emang di Bogor kan di daerah Muara, belakang BNR situ rumahnya. Muka dia dengan berewokannya sama persis sama yang dia datang. Dia datang ke mimpi tadi antara sadar, iya. Sadar nggak sadar tadi itu. Iya, berewokannya apa? Cuman bilang, maaf ya Jo, gua nggak bisa doain. Karena udah di kafani kan. Karena belakang rumah dia itu dan dia itu baru 2 minggu benerin masjid itu. Oh, Masya Allah. Baru 2 minggu dia benerin masjid itu. Pas di belakang situ lah dia akhirnya kita Tuhan bilang gitu, gua nggak bisa doain, maaf ya Jo. Sampai ke kuburan, sampai dikasih waktu 3 hari di situ sama mantan suami. 3 hari cukup, selebihnya pulang. Besok abang jemput. Oke. Sampai akhirnya pas malam nanya, Tena, namanya Nina, nama istrinya Tena, Ajo waktu itu pakai baju koko warna coklat. Iya. Celana pendek. Iya. Tangan pendek. Enggak, harusnya tangan panjang, cuman harus disobek. Allahu Akbar. Berarti benar kan? Iya. Itu antara sadar dan tidak. Iya. Sampai oke, gitu kan. Mikir gitu. Pulang. Hari ketiga. Pulang hari ketiga pagi-pagi udah dijemput. Siap-siap abang mau jemput. Oke. Berarti malam sudah nginep di rumah Bekasi. Malam itu tidur, saya kan sudah tidak satu kamar dengan mantan suami itu dari tahun 2012. Lumayan panjang gapnya ya. Sudah tidak satu kamar. 2015 karena anak bilang, Bu tidur bertiga. Oke, anak kan cuma satu. Iya. Jadi dia di atas, saya di bawah. Tidur di bawah. Terus antara itu bukan sadar, bukan apa, mimpi. Kalau ini pure mimpi. Pure mimpi. Tapi mimpinya bikin itulah ingin berbalik lagi. Wow. Kenapa dibilang begitu? Almarhum abang datang. Lu dengan keadaan lu nggak tahu lah lu mati gimana. Gue yang Islam, lu lihat ke dalam. Masuklah kita ke dalam. Gelap gulita. Nggak bisa napas sampai dibangunin sama mantan suami.
Allah. Bangun say. Itu nggak bisa napas sampai gelap, sampai dia hidupin lampu, kan biasanya tidur mah mati lampu. Iya. Diam aja, pucat, muka udah pucat. Kenapa? Nggak ngomong sama sekali. Cuman itu sudah mulai berbalik lah gitu loh. Dan kakak-kakak sudah mulai baik sebenarnya. Pergolakan itu ya? Iya, kakak-kakak sudah mulai baik, sudah mau pada mendatang, adik sudah mau datang ke rumah, Iya. gitu kan. Tadinya kan nggak lost contact sama sekali. Sampai akhirnya 2016 akhir mertua meninggal. 2017 itu pokoknya pergolakan terus karena saya sama mantan suami kan menjauhan, tidak kurus sama sekali. Karena dia pernah nuduh saya selingkuh, bawa laki-laki ke rumah. Lah komplek depan pos satpam ada warung. Laki-laki mana? Ada anak di rumah, gitu kan. Nggak mungkin lah bawa laki-laki ke dalam rumah. Sampai akhirnya saya udahlah kita pisah aja. Nggak mau juga. Oh, beliau nggak mau? Nggak mau. 2017 Juni Juli kita masih jalan-jalan ke Singapura. Kita pulang dari Singapura Agustus. Ini gue udah nggak sanggup. Apa yang gue makan nggak bisa. Tidur juga kayak gimana ya, nggak nyaman. Iya. Ngobrol lah sama temen yang namanya anak sekolah di sekolah negeri Iya. SD waktu itu, SD masih 10 tahun. Sebelumnya pas Ramadan anak itu ikut buka bersama di sekolah. Oke. Namanya sekolah umum ya, negeri. Dia cuma bilang gini, abang aja yang nganter. Ya udah, kayaknya lagi bikin pesanan. Aku tuh bikin pesanan kue gitu. Selesai itu tiba-tiba dia ngomong gini, gurunya telepon, gila lah anak lu, kenapa Miss gitu? Anak lu teman-temannya buka bersama ke masjid, anak lu ikut ke masjid ngapain? Ikut wudhu, sholat. SD kelas 4 ke 10 tahun. Iya, kelas 4 SD. Gua berantem Miss kalau kayak gini, percaya deh. Benar, nyampe rumah, kamu ngajarin Edo. Penti tidak pernah bawa Edo ke masjid, tidak pernah mengajarkan Edo Islam, selalu dia sekolah minggu. Nah, dia penyanyi solo di sekolah minggu, dia itu sekolah minggu juga. Terus gimana gitu, suruh berantem, ribut sampai akhirnya pada suatu malam itu dia kan emang suka mukul. Oh, KDRT. Hari itu udah nggak tahan karena dari siang kita udah ribut terus, sampai akhirnya dia dorong ke dinding. Anak lihat. Udah pak, kasihan ibu pak, udah pak. Bawa Edo, anak masukin dalam kamar, matikan lampu, kunci pintu. Dia cuma bilang, Bu, kenapa kita nggak Islam aja? Wah. Anak ya. Dengan tiba-tiba itu. Anak 10 tahun. 10 tahun. Kenapa kita nggak Islam aja? Maksud Edo, Islam itu bersih Bu. Ke tempat ibadahnya, dia taunya gitu kan, bukan ke masjid. Tempat ibadahnya kita harus buka sendal, cuci kaki. Kita kan kalau ke gereja pakai sepatu, pakai baju bagus. Ke Islam enggak Bu, kita harus pakai, namanya dibersihin, wudhu. Ya, Edo emang bisa tahu. Aku tahu kenapa. Makanya aku suka nanya. Dia selalu nanya memang. Namanya di komplek. Dia lari rumah dekat musola. Teman-temannya. Kalau udah maghrib kan pasti ke musola. Iya. Itu ngapain Bu? Sholat. Belakang tempat ngaji. Pada ngapain Bu? Ngaji. Masya Allah. Aku boleh ikut ya? Nggak boleh, ibu nanti dimarahin bapak. Kan gitu kan. Iya. Nah, sampai dia ngomong gitu. Ayo Bu kita Islam aja. Emang sudah berpikir ke situ ya. Apa ini jawaban Allah gitu, ngobrol sama teman-teman juga apa kayak begini gitu kan. Cuman cara kaburnya bagaimana gitu kan. Akhirnya kasih pengertian dulu. Ke suami, ke mantan. Adik. Ke anak. Oke. Dek, kalau kita pindah dari sini, ibu kan nggak kerja, ibu nggak punya uang, kan tabungan, semua diambil sama mantan suami. Aku tuh nggak boleh pegang apapun, semua surat-surat dia yang pegang. Surat kendaraan, surat rumah, semua. Kayak sudah bersiap-siap takut gimana-gimana. Iya. Semua tidak ada. Sampai akhirnya cuma ada cincin kawin. Kalau kita keluar dari sini, kita tidak punya apa-apa. Satu,
kita tidur di kontrakan yang kayak Afan. Ada temennya yang dia kalau bilang, aku pengen deh kontrakan kayak begini. Maksudnya petakan. Petakan itu pengen banget gitu kan. Petakan. Tidak enak. Makan tidak enak. Nggak pakai AC loh, di rumah tidak enak. Nggak apa-apa asal sama ibu. Masya Allah. Itu nggak bisa tidur. Semalaman asli, ya Allah. Gimana lah caranya. Karena anak sudah ngomong begitu. Karena aku biasa jogging pagi. Jam 4. Jadi beres jam 5 keluar jogging. Tapi nggak jogging. Beresin baju, ngangkat. Gitu ke tangga. Putar lagi. Kan suami belum bangun. Iya. Ketika jam 6. Kelar jogging. Mandi, masak apa. Cuman bisikin, Dek kita ke Cibinong, tempat kakak yang paling tua. Oke. Kita ke Cibinong tempat Bude. Oke. Pergi sampai sana. Tiba-tiba mantan suami bilang, abang ya nganter Edo. Nggak usah, biar Pendi aja nganter. Abang di rumah aja. Ada rapat. Alasan gitu. Rapat komite. Abang nggak ngerti. Oke. Berangkat. Nggak ke sekolah. Cibinong. Berangkat, naruh motor dulu. Karena belum berani. Mm-mm. Bawa motor jauh. Jauh. Naruh motor di rumah temen. Yang memang udah kita janjian. Kita ke stasiun. Naik kereta. Yang penting iPad dialah di bawah. Mainan dialah. Dan beberapa baju juga nggak banyak. Sampai akhirnya nyampe di sana, sampai di Cibinong itu mungkin dia berasa kenapa sampai siang belum pulang. Iya, iya. Sampai sore. Akhirnya tahu sampai di mana? Di rumah Mbak di Cibinong. Oke. Sehari 2 hari. Karena dia udah nebak nih. Ini nggak akan balik. Hari 2 hari 3 hari, seminggu kemudian dia datang. Kita emang punya proyek di Lembang. Pulang dari Lembang, dia bawa supir datang. Edo mau pulang nggak? Sama Pak Cecep. Dia pulang. Enggak, aku di sini aja sama Bude sama si kembar. Karena anaknya kakak tuh kembar. Sama si kembar. Aku ikut. Udah, enggak. Bapak naik mobil yang ini loh. Enggak, Bapak aja pulang. Aku di sini. Aslinya, Pak. Dan Masya itu mau disiram pakai air kopi. Ini rumah kakak gue. Bukan rumah ini. Jangan lu berani siram. Udah. Akhirnya udah pulang. Wah, sering. Teman yang bantuin kabur. Maghrib datang. Teriak-teriak. Gara-gara lu bini gua kabur. Lu kasih otak apa bini lu? Gue mau ribut. Perjalanan itu berat banget. Pasti. Berat. Dan kita berapa kali pindah. Karena diikutin terus. Karena mantan suami, keluarganya ada salah satu keluarganya aparat polisian. Yang pasti dia tahu. Di sini Yan, di sini Yan, di sini Yan. Bilang, serah. Tapi gue udah Islam. Anak gue jangan loh. Bolak-balik mau diculik. Wow. Sebentar, tadi saya potong sedikit. Boleh. Berarti ibu tadi ketika balik ke rumah kakaknya, tadi sempat nyinggung udah Islam. Sudah bersyahadat. Gimana prosesnya? Prosesnya itu lebih berat lagi. Wow. Karena gini, ketika saya kabur, saya pengen sholat. Kata kakak saya bilang, lu belum bisa Pen, tapi gue pengen baca Yasin. Nggak bisa, karena dari kecil kan kita baca Yasin. Tentu di otak nih Yasin. Al-Fatihah semua lancar. Yasin tuh di otak. Gue mau sholat mbak, hati gue nggak tenang. Nggak bisa Pen, bagaimanapun lu harus syahadat. Syahadat dulu. Akhirnya syahadat gimana? Syahadat kita ketemu panti asuhan. Panti asuhan itu ustadznya cuma bilang, tapi kami tidak mengeluarkan sertifikat. Dia nggak bisa keluarin sertifikat. Iya, karena dia bukan untuk seperti itu. Kami akan mengeluarkan surat keterangan saja. Nggak masalah ustadz. Malam itu ketika mau bersyahadat, adik saya datang dengan marah-marah. Lu murtad, ngapain lu masuk Islam? Adik kandung? Adik saya paling kecil. Oh, masih marah dia ketika itu? Padahal dia baru datang ke rumah yang di Bekasi. Karena saya sudah jatuh.
Itu makinya udah kayak apa? Lu mau tanda tangan apa enggak? Gue mau Islam. Ini keluarga kandung ya. Iya, iya. Akhirnya syahadat. Akhirnya kakak saya yang paling tua sama adik saya paling kecil maulah bertanya. Sila saya bersyahadat. Saya itu nangis sudah habis. Yang pertama karena mantan suami, karena sering pukulin. Jadi nangis tuh udah, kan badan ini kan sini udah bengkok. Ya Allah. Karena kan pernah ditonjok pakai cincin sini. Jadi makanya saya pikir udah capek gitu loh. 10 tahun dengan hidup dia dengan seperti itu nggak berubah juga. Udah capek. Terus dengan keluarga saya sendiri pun saya kan banyak dibully kandung. Iya, Makanya iya. saya dekat sama almarhum abang saya. Jadi kenapa saya juga menikah secara ayolah nikah, karena adik saya yang paling kecil selalu ngomong, lu nggak akan punya anak seumur hidup lu nggak akan bisa kawin perawan tua lu seumur hidup. Makanya kita nggak boleh ngomong gitu. Iya, iya, iya. Kenapa? Kan Itu akan berbalik. berbalik. Dan itu sampai sekarang adik saya belum Ya punya. Allah. Sampai sekarang. Dari tahun 99 dia menikah. Sampai sekarang belum bisa punya anak dan tidak bisa punya anak. Karena rahimnya sudah tertutup. Makanya jangan pernah kita memaki orang seperti itu. Itu berbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, saya saat ini hidup sendiri tanpa keluarga. Inilah keluarga kita sendiri. Keluarga. Ketika saya bersyahadat 2017. 2017, oke. 2018 saya baru puasa pertama. Oke. Berat lagi. Kenapa? Kontrakan saya tidak bekerja, cincin saya habis, saya jual motor ditipu sama temen, Ya Allah. itu benar-benar dinolkan sama Allah. Allah. Makanya bilang dinolkan. Tinggal itu di kontrakan yang kalau buka jendela itu udah jalan gede. Oke. Dan itu separuh. Kalau masuk kamar mandi tokeknya ada 3. Itu kebayang kan, udah kayak koboi aja mandi, aduh asal mandi. Pokoknya yang penting itu di belakang pesantren di daerah Cibinong. Nah ketika itu 2018. Oke. Itu lagi nggak punya duit. Asli nggak punya duit sama sekali nih. Ketika itu cuman ada mie instan separoh, nasi segenggam ya, karena habis sahur, sama teh manis. Teh ada 1, gula lah. Datanglah Bu RT dengan keadaan hujan besar waktu itu. Assalamualaikum, ya, Mama Edo, maaf tadi ada yang meninggal. Mau kalau orang Sunda bilang perelek ya, mau kasih perelek nggak? Ini duit tinggal 10.000, rencana mau beli nasi. Kira-kira 15 menit, apa setengah jam lagi mau buka puasa. Baru mau, ya Bu RT, kasihlah duit 10.000 nih. Nggak mungkin minta kembalian, Iya, 5.000. Malu ya. Masih ada rasa malu gitu. Ngomong sama Edo cuman, Dek, nanti kita buka Indomie pakai nasi enak nih sama teh manis panas. Oke. Alhamdulillah punya anak benar-benar mengerti. Masya Allah. 5 menit dari ngomong gitu. Telepon di Medan, teman dari Medan tuh. Gue ada transfer ya 1 juta. Masya Allah. Makanya saya selalu bilang sama saya kan mengurus mualaf ya di NC. Jangan pernah putus asa. Sama dia istilah. Jangan pernah putus asa. Oh, pasti ganti apa yang kita punya. Itu 1. 2018. 2019 lebih sakit lagi. Ketika lebaran saya ditolak sama kakak-kakak saya dan adik saya. Kenapa? Tadi kan udah akur tuh. Nggak tahu. Ntar gue lebaran di rumah ya gini. Oh nggak usah Pen, kita mau pada pergi. Begitu kita lihat di Facebook dong. Oke. Pakai baju seragam. Ngumpul semua ponakan. Sakit. Banget itu. Apalagi sekarang kita udah sama-sama muslim. Itu sedihnya udah kayak apa. Tante di Medan telepon. Lu masalah apa? Nggak ada. Gue nggak tahu masalah gue apa. Gue nggak tahu. Nggak ngerti Le. Nggak ngerti. Penti nggak ngerti. Keluar lagi di Facebook.
lebih enak berempat dibanding berlima. Artinya dibuang. Wow. Dan itu sampai sekarang selalu menguntit. Saya nggak pernah punya masalah, nggak pernah. Nggak tahu alasannya sampai sekarang. Dan anehnya ketika ya kita tahu sekarang bersyar'i, bukan syar'i yang benar-benar syar'i ya. Saya juga masih belajar. Ya, ya. Maksudnya agama Islam yang lebih baik. Ya, ya. Karena 2018 aku masuk MCI sendiri itu melalui Coach Stephen almarhum. Rahimahullah ya. Stephen masuk MCI dan 2017 keluar dari rumah. Cerai selesai 2019. Cerai selesai 2019. Oke. Putusan cerai. Kenapa? Aku nggak punya uang buat sidang. Aku nyerah, cuma minta sama Allah, ya Allah, aku pengen cerai. Aku udah nggak kuat diikutin terus. Terus diikutin mas. Oh masih ya? Masih dong. Karena belum ada putusan dari pengadilan. Anak masih 50-50. Ya. Apalagi Belum masih ada kecil, hal. masih ikut orang. Nah, belum ada Iya. wali, belum. Cuman minta sama Allah, ya Allah gimana caranya? Suaminya temen, kasus KPK. Wah. Waktu itu Bang Fadli. Udah lu kesini aja. Ke Kalibata DPR. Mana, terus dia cerita sama suaminya. Ya udah, urus. Berapa pengacara. Disitulah diurus. Masya Allah. Ada jalannya Bu ya? Jalan ada aja. Makanya dia bilang, pasrah sama Allah. Namanya sakit, semua sakit. Pernah nggak makan, pernah. Ya. Mendorong motor, pernah. Semua di jalan. Tapi kalau kita tidak minta sama Allah, sampai sekarang. Pernah diusir, pernah dilecehkan, pernah. Ya Allah. Dilecehkan tuh nggak ini. Dilecehkan tuh sakit banget. Kenapa? Orang yang bisa kita percaya. Orang yang kita anggap itu orang terpercaya menurut kita. Dia foto kelaminnya, Ya dia Allah. tunjukkan kelaminnya. Kalau saya gila bisa gila. Yang saya ingat anak. Sabar Bu. Anak hampir menyimpang LGBT pernah. Ya Allah. Karena di pondok. Cepat dilepas. Tahun ketika COVID. 2021, 2020, 2021 ya. Makanya begitu tinggal di Depok, udahlah Dek, jalanin itu. Dan alhamdulillah sekarang dia 4 tahun berarti nggak sekolah. SMP itu kan, plus 1 tahun dia ikut PKBM, sekolah paket. Ya. Akhirnya masuk SMK, dia sekarang magang. Alhamdulillah. Kelas 11. Dan itulah yang ngaji apa semua deh. Makanya perjalanan dari situ tuh berat banget. Justru perjalanan berat itu ketika setelah balik lagi ke pelukan Islam ya. Justru ujiannya di sana ya. Ujiannya Allah lagi ketika menguji ibu tuh. Wah, bukan menguji lagi. Berat. Karena ketika waktu benar juga orang banyak yang bilang di Islam tuh berat memang. Karena ketika waktu di murtad apa yang tidak enak? Enak semua hidup ya. Ke Medan bisa tiap tahun. Jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke Iya. mana-mana. Itu kita jalan. Tapi batin tidak akan tenang. Kosong. So, karena apa yang diajarkan itu berbeda. Contoh, sampai Edo tuh ngomong apa? Anak Ya. itu ketika itu masih kelas 3 SD kalau nggak salah. Emang Yesus itu manusia, Bu? Manusia. Kenapa harus kita sembah? Gimana jawabnya? Nyari diksinya agak ruwet nih. Bingung kan? Akhirnya kalau di Islam Tuhannya nggak kelihatan. Kenapa mereka tahu? Karena Allah itu mereka percaya deh. Terus kita percaya siapa? Yesus. Ketika itu masih murtad ya percaya Yesus. Tapi Yesus manusia Bu. Iya. Dan bingung, rancu gitu mengajarkan itu seperti apa. Kan dia 100% manusia, 100% Tuhan kan? Jadi itu jawabannya. Yang kedua,
Beda pencerita lagi. Masa Tuhannya manusia yang bikin? Oh, patung Oh, patung-patung. patung Yesus, salib Hmm. yang dipercaya untuk berdoa. Kan itu siapa yang bikin? Manusia. Ngapain manusia berdoa untuk manusia? Itu jawabannya. Hah, kelas 3 SD emaknya pusing jawabannya. Itu dia. Udah mulai kritis dari kecil emang ya. Iya, karena dia selalu mendengar. Dan di lingkunganku itu, di Bekasi, ada ustadz. Ah. Tapi mereka tidak pernah membedakan. Oh. Edo. Makanya begitu Edo pulang sekali waktu dengan pakai gamis, dan Masya Allah, Edo di mana? Di pondok. Itulah mereka. Wah, Edo tuh sempat dikabur-kabur, sempat hampir LGBT. Kalau nggak diambil mungkin jadi. Tapi alhamdulillah udah nggak Jauh. sampai ini ya. Tidak, karena itu dia dapatnya dari pondok. Artinya orientasi seksualnya masih fitrahnya dia sebagai laki-laki ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi di situ makanya perjalanannya, kalau saya sendiri perjalanan yang terberat ketika saya sudah kembali. Itu tadi kalau boleh kita kembali sedikit terkait masalah keluarga kandung itu yang Agak ya ini kita ngobrol sebagai orang yang punya saudara juga Bu ya. Rata-rata hampir ketika kita mungkin kalau sama kawan lain yang bukan saudara kita apa namanya dibedakan atau kita malah kita diacuhkan jadi, diabaikan biasa aja ya udahlah. bodoh amat Tapi ya. ini keluarga kandung Itu yang ya. terberat. Kadang kita ngelihat saudara kita pergi aja, lu kok ngabarin gue sih lu? Itu Ada apa sih sama gue gitu kan? Itu yang Apalagi kalau sampai ada status kayak gitu. Ini bukan saya mau memperkeruh bukan ya, tapi sampai emang saya, konteksnya itu saya capture. agak itu berat Saya banget di itu. capture itu capturean itu justru dari saudara jauh. Ini kenapa? Penti nggak tahu. Masih gue nggak tahu alasannya sampai sekarang nggak tahu kenapa. Sampai sekarang nggak tahu. Saya itu punya ibu banyak. Karena bapak menikah 5 kali. Oke. Oke. Ya. Bapak Menurut menikah saya itu banyak sih. Bapak menikah 5 kali. Ibu saya ibu paling tua. Jadi kita satu, bapak itu 18 anak. Dan saya kenal semua. Karena almarhum ibu tidak pernah membenci. Kadang tidur satu tempat tidur sama istri-istrinya gitu, istri bapak gitu. Anak-anaknya juga ibu yang ngurus. Saya selalu berhubungan sampai dengan mamah yang di Kuningan. Fenty nggak ada masalah kan? Enggak. Kalau tiba-tiba mamah berjalan dengan Seri sama Yudi dan lain-lain, oh nggak masalah, jalan aja. Fenty nggak sakit hati, enggak. Ini serahin semua sama Allah. Dan mereka cuma bertanya, Pen, ada masalah apa? Fenty nggak tahu mah. Itu mereka yang bertanya, kan aneh. Sampai sama mereka itu terus berhubungan, tidak pernah putus. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Justru malah keluarga kandung yang. Keluarga kandung, jangan yang dibilang katanya aku Islam tersesat. Itu udah dibilang sudah menikah lagi, dibilang ini terserahlah. Udah capek dan tidak. Tapi selalu pengen didoakan mereka yang terbaik. Amin. Karena memutus tali silaturahim itu sangat tidak baik. Beda silaturahmi ya. Silaturahim. Satu kandung soalnya dia. Satu rahim. Dan itu yang terberat sampai sekarang. Apalagi anak. Kalau ngeliat sepupu-sepupunya. Oh iya pasti itu. Terus dia bilang, pengaruh mental Bu, juga si kan. kembar ini loh bu kakak Ain gini loh, bu kakak Rama begini loh kakak. Karena kenal, kecuali kalau nggak kenal baik. Dan itu sedihnya tuh kadang-kadang kalau udah lebaran. Mereka dengan itu sengaja gitu. Makanya sekarang saya blokir. Sudahlah kita medsos ya. Ya. Mendingan tahu dari orang. Oh iya, ya Allah Masya Allah sehat. Karena menurut saya, makanya saya sengaja mengurus mualaf anak rutan napi. Ya, Masya Allah. Karena apa? Itulah yang bikin menghibur. Makanya kemarin anak juga. Udahlah Bu, kita happy kok dengan keadaan begini. Bismillah aja ya nak ya. Alhamdulillah. Berarti anak sekarang umur berapa? 17 17 tahun. Iya. Sedang magang ya berarti ya? Magang. Ya?
Dia kalau misalnya itu anaknya kritis Masih tinggal sama ibu? sih, Ibu tinggal di daerah sini berarti? Depok Oh, di Depoknya. sama dekat Andre. Oke, deket Bang Andre. Oke, Dekat oke. Andre. Dekat Andre. Nah, artinya sekarang setelah ya keadaannya kayak begitu ya kita tetap harus survive dan memang keputusannya tepat tadi ketika ngambil jalan yang lebih positif untuk memutus apa ya memberi barrier lah ya, kasih barrier supaya udahlah blokir aja lah. Iya, Karena kalau ngeliat sakit banget sakit. kayaknya. Terus udah gitu caranya cuma satu, jangan pernah bergaul dengan yang salah. Kenapa aku masuk dengan Mu'alaf Center Indonesia? Satu, karena Mu'alaf Center Indonesia saya bisa belajar. Masya Allah. Karena aku nggak bisa belajar. Selama ini aku tidak pernah belajar agama Islam dengan baik. Ya, ya. Kalau di Mu'alaf Center Indonesia saya pikir punya guru. Alhamdulillah. Nah dari situ makanya selalu saya bilang minta sama Allah, minta sama Allah, minta sama Allah. Itu sampai sekarang. Pernah makanya pernah nggak jalan kaki, pernah mengajarkan mu'alaf itu seperti itu. Makanya, Itu nggak ada yang coba buat teman-teman lama yang dari agama lama nggak ada yang nemuin ibu untuk ngelihat keadaan sekarang mungkin kan agak kesulitan ekonomi dan lain-lain aku nggak baik di dengan mereka dan mereka baik dengan nggak ngajak enggak ya, Masya Allah ya. enggak. Dan itu selalu kita ada namanya dia malah pengurus salah satu Gereja. Battle. Ada si V, ada Aci, ada Angel. Kita masih selalu. Paling mereka bilang, ya Le, udah pakai jilbab Le, gitu. Iyalah, gitu. Jadi Bercanda ya. masih bisa justru makanya aku bilang, aku nggak bisa bawa mereka. Cuman mereka kadang-kadang bertanya, Le, ini gini, ya ngobrol, cerita. Karena bukan apa, dengan seperti itu, cuman itu kita bisa sharing. Ya, betul. Dengan apa lagi? Gitu. Makanya sebisa mungkin agama itu harus benar-benar walaupun aku masih belontang-belontang, masih suka nyanyi, masih karena Proses ya Bu ya. masih bandel. Karena anak sendiri pun kadang, Bu aku boleh nyanyi, boleh, silakan. Gitu. Dengan keadaan silakan monggo, ibu nggak pernah ngelarang, karena aku ngerasa aku bandel. Jangan, dan aku selalu memberi pelajaran sama Desti, Ya. Desti sama anak-anak rutan, sama anak sendiri. Sampai dibilang, Dek, ibu nggak pernah ngelarang kamu ngerokok, ibu nggak pernah ngelarang, tapi kamu tahu akibatnya seperti apa. Itu aja. Komunikasi ya. Selalu. Jadi tapi dia Kunci lucu. emang komunikasi. Lucunya kalau dia cuma satu, udah gede ya. Bu kita jalan-jalan. Kalau jalan-jalan berarti dia mau curhat. Karena dia nggak mau jalan-jalan tuh bawa motor, emaknya bawa motor, jangan dilihat muka dia. Dia cerit, tadi aku begini. Oh, metodenya udah paham ya Bu ya. Mana mau curhatnya anak nih ngajak naik motor. Aku mau curhat. Jadi Masya Allah. Bu, kalau harapan yang sekarang Ibu mungkin doanya udah sering sama Allah, cuma mungkin masih belum Allah kabulin gitu. Apa Bu? Doa. Untuk dalam waktu dekat ini yang Ibu pengen banget ini dikabulin sama Allah. Dikabulin cuma saat ini. Cuma satu. Apa tuh? Umroh. Masya Allah. Kenapa? Kita nggak tahu umur. Oke. Ya, karena aku ngelihat sendiri. Baru ngobrol temanku nih, tiba-tiba dapat telepon istrinya. Udah nggak ada pen. Allah. Umroh. Yang kedua. Baru ngobrol sama Desti ini. Ibu pengen banget nih punya rumah nih ibu nih, gitu kan. Ini keliling nih, kita punya sawah, punya apa. Nih ngumpul deh anak-anak nih. Baru ngobrol sama Desti. Pengen nih, kita ngaji bareng. Karena kan aku biasanya jam 3 nih bangun mu'alaf. Bangun, salat. Jam segini habis sholat subuh ngaji. Karena memang di shelter. Kan shelter kan di... Oh Ibu di shelter ya? Tinggalnya berarti? Di Depok. Itu jam 5 subuh, setelah sholat subuh ngaji bareng. Masya Allah. Belajar ngaji. Masya Allah. Di situ belajar ngaji. Alhamdulillah. Wah. Itu Keren. cuma satu, umroh atau berhaji. Amin insya Allah. Itu yang kita minta. Yang aku minta karena bukan apa? Kita nggak tahu umur. Ini sekarang kita begini, detik kemudian? Nggak tahu, nggak ada yang jamin emang betul. Detik loh, sedetik loh. Per detik pun kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ibu udah wise banget berarti ya sekarang Ya ya. habis mau gimana lagi? Karena udah pasrah, jujur ya. Orang bilang dulu iya, waktu baru-baru nih.
gini amat hidup gue. Iya, oke. Nggak kelar-kelar nih, masalah, nggak kelar-kelar. Sampai pinjol kali ya, pernah pinjol kali ya, udah bokeh banget gitu kan, hidup bagaimana, bisa megang duit gitu kan. Ya Allah, Adang Edo, Bu boleh jajan nggak? Aduh, gimana ya Dek? Ntar ya Dek, Ibu sholat dulu, cuman gitu dong. Wow, Masya Allah. Sholat dulu ya Dek. Ada aja tiba-tiba. Itu loh, makanya bilang, zaman sekarang, kalau orang bilang, lu belum, emang iya, gue masih beragajulan. Boleh tanya, Mas. Kadang ada yang negur nih ya, ada sama teman-teman gitu, pengurus DNC. Mbak, lu mah teriakku kencang banget, bodoh amat. Bodoh amat, emang suara gue gimana dong? Gue nggak bisa, masih belum lepas nih bisa nyanyi, ini gimana nih? Cuman sesuai dengan kita harus ngaji. Aku tuh tiap hari dari Senin sampai Kamis ngajar ngaji. Masya Allah. Bukan mualaf, tapi anak-anak kecil. Oke, TPA gitu ya. TPA, tapi bukan di rumah. Ada jadi kita guru ngajiku yang ada salah satunya penyintas kanker. Masya Allah. Nah dia cuma minta, Mbak tolong Mbak bantu saya. Oh ya, insya Allah saya bantu. Tapi dari situ tenang, nikmat hidup. Makanya insya Allah, alhamdulillah. Orang bilang, lu mah susah hidup lu, tapi banyak banget gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ada aja yang datang. Dan kehidupan ada aja. Berarti emang iya, ketika kita udah pasrahin semua ke Allah, udah secara proses kita ya ikhtiar tetap kan. Tapi untuk ini salah satu ikhtiar bukan kafe warak ini, hidangan istimewa rasa premium untuk Anda gitu. Kita. Tapi ketika udah yakin kalau ya ntar Allah urus deh urusannya. Ada yang lebih parah lagi. Satu tas hilang. Apa tuh? Waktu itu aku kerja di WO. Oke. Dan itu ada 2 handphone. Handphone itu semua vendor ketika itu mau event 7 event di Sabtu Minggu. Aduh. Bawa motornya itu gajlukan, tasnya jatuh nggak ketahuan. Nggak ngeh. Begitu mau nyampe rumah, lah mana tas hilang. Ya Allah. Sehat. Balik lagi ke masjid, nangis di masjid. Wah gerung-gerung sholat maghrib waktu itu. Edo cuma bilang sabar bu, sabar bu. Semalaman nangis, ketemu sama bu guru ngaji, dikasih uang 100.000, malah dikasih kalau nggak salah hadis, 2 hadis dia kasih, dibaca sama buah. Akhirnya kita tendang tuh pintu kontrakan, nangis semalaman segerung-gerungnya. Seminggu kemudian udah pasrah, udah KTP semua ada di situ, pasrah, cuman bilang mana lagi datang bulan ketika itu, gituin sajadah, duduk cuman ngadep kiblat, ya Allah terserah Allah aja dah. Saya udah pasrah, hari ini saya mau ke kantor polisi. Kayak ngadu sama temen gimana sih? Iya. Mau ke kantor polisi, mau ngurus surat hilang, mau ke RT, RW ngurus. Pagi jam 10 ketika itu pas harusnya sholat duha. Ke sekolah Edo, jam 1 siang ditelepon. Kak, ada yang nelfon ke nomor gue. Telepon, pas diangkat. Tas lu warna coklat ya, Pen? Iya. Hilang di Cilebut, dapatnya di Cirende. Allahu Akbar, jauh banget Cilebut ke 2 Cirende. handphone dapat, dompet dapat, semua lengkap. Wow. Pasrah kan? Seminggu loh. Masya Allah. Itu pasrah. Dan itu kisah nyata kalau orang bilang bohong. Nyata saksinya banyak. Allahu Akbar. Wow. Itu cuma satu apa? Pasrah. Pasrah kuncinya ya Bu ya. Iya pasrah. Makanya begitu orang bilang, ya kayak si Mas tadi mau nanya, apa permintaannya? Cuma satu, umroh atau berhaji. Karena apa? Sedetik pun kita nggak tahu kita. Benar. Di sini ada, mungkin bisa nanti dibaca Bu, ada surat Al-Hajj. Oh iya. Nanti di sana mudah-mudahan itu sebagai pintu nanti Ibu diberangkatin umroh. Kita nggak tahu berangkat umroh dari mana. Kita nggak ada yang tahu. Masalah umroh kan bukan masalah finansial sebenarnya, tapi masalah rezeki dan panggilan Allah itu. Betul. Finansial hanya pendukung lah. Betul, pendukung. Masya Allah. Ini hadiah dari Yayasan Baitul Maqdis, wakaf Quran dari para muhsinin. Mudah-mudahan apa yang para muhsinin kontribusikan oleh
usahanya mudah-mudahan Allah catat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ibu, ini mungkin sebelum kita tutup obrolan ya Bu Iya. ya. Ini banyak sekali teman-teman dari terutama mualaf ya, yang ketika ujiannya memang berbeda sama Berbeda muslim masing-masing. turunan ya. Atau orang yang belum pernah murtad gitu ya Bu. Iya, benar. Itu ujiannya kan beda, tapi Berbeda. kadang kayak Ibu tadi, Ibu mampu melewati fase itu, fase di mana jatuh banget, sebanget-bangetnya bahkan Allah nolkan. Dan orang yang nggak biasa nggak pegang, yang tadinya pegang duit lalu nggak biasa pegang Betul. duit, kalau pegangannya pondasinya nggak kuat nih, ini berantakan nih pasti nih. Tapi saat itu alhamdulillah Ibu mampu gitu ya. Mungkin kuncinya tadi yang saya simpulkan, asumsinya adalah asumsi saya pribadi bahwa keyakinan Ibu terhadap Allah itu ketika Ibu pasrahkan semuanya, ternyata semuanya baik-baik aja gitu. Iya, betul. Jadi bersama Allah semuanya baik-baik aja Baik-baik gitu. aja, ketakutan kita aja sebenarnya. Everything is gonna do it alright gitu. Nah, ketika ada mualaf yang dia diuji dengan kesulitan yang serupa mungkin, hampir 80% mungkin dengan ekonomi ketika itu. Lalu dia merasa nggak punya pegangan, dan dia ketika ada ajakan untuk kembali lagi ke agama yang lama karena lebih mudah hidupnya, Iya, benar. akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Pindah. Itu ada nasihat atau insight nggak dari Ibu untuk mereka itu? Nasihatnya cuma satu. Berarti dia kurang percaya dengan Allah. Wow. Karena sepanjang saya berjalan dari 2018 sampai sekarang mendekati anak-anak mualaf, yang mereka tenang cuma satu, percaya akan Allah. Wow. Kebanyakan mualaf kalau dia syahadat karena menikah, itu akan cepat kembali. Oke. Tapi tidak, maksudnya, tapi kalau dia mau belajar dan pasrah dengan Allah, insya Allah, itu kebanyakan mereka tidak. Jadi kadang-kadang cuman ngambil status. Begitu saya besok menikah, syahadat, Oke. tidak belajar. Iya betul. Cobalah belajar, cari guru agama yang lebih baik. Insya Allah akan lebih tenang hidupnya. Pelajari Islam dengan lebih baik, sedetail. Saya dulu Islam. Kenapa saya bisa masuk Kristen? Karena saya belum mempelajari Islam lebih dalam. Coba kita pelajari Islam lebih dalam, lebih dekat lagi sama Allah. Insya Allah. Masya Allah. Kalau dulu emang benar, ya udah dibilang apa yang kita jalani, semua itu kewajiban kita cuma seperti teman-teman kita yang Nasrani, dan mereka kewajiban mereka minggu ke gereja, udah selesai. Kalau kita kewajiban kita banyak sebenarnya. Iya. Mengaji, mendekatkan dengan Allah, sholat, bertemu dengan teman-teman. Iya betul. Kalau dulu ketika aku Islam yang dulu, yang sebelum aku murtad, Iya. kewajiban apa? Sholat, selesai. Itu aja udah tahunya. Habis sholat udah. Party. Habis itu bandel lagi. Iya. Nah Masya Allah. itu yang makanya coba lebih dalam lagi. Nah apabila ada seorang mu'alaf ingin menikah karena non muslim, ingin masuk Islam karena menikah, pasangan yang membawa dia untuk menikah, ajarkan Islam dengan baik. Itu penting itu. Banyak terjadi juga soalnya. Ya kan? Setelah udah nikah ya udah diantepin begitu aja. Antepin begitu. Padahal haknya dia lebih lagi dari orang yang sudah Islam gitu, sebagai seorang karena istri. Satu, pahala kita dengan mengajarkan mereka saja sangat tinggi. Yang kedua, wajib kita mengajarkan mereka. Itu kewajiban kita. Kita udah bawa anak orang, kita sia-siain bagaimana? Itu dia. Masya Allah. Itu contohnya ya, contoh. Kita misalnya bawa anak kita lah jalan, udah duduk, kagak dikasih makan, kagak dikasih minum, gimana? Yeah. Tapi kalau misalnya kita kasih makan, kasih minum, nurut, tentu dia bilang, oh ya udah kenyang, oh ya udah ini, pasti ilmunya kan dapet. Iya betul. Artinya ketika mereka telah berpikir bahwa
ujian mereka ini sebenarnya untuk mendekatkan mereka kepada Allah ya. Betul. Jadi dalam hadis itu kan sebenarnya ada juga Bu, Allah itu kalau baik sama hambanya itu pasti bukan Allah memberikan dunia atau materi yang berlimpah, tapi Allah fahamkan dia sama agamanya. Iya kan dibilang Allah ketika kita berjalan Allah berlari. Kita berlari Allah ngapain? Seperti kilat menemui kita umatnya. Masya Allah. Kitanya yang kurang paham. Tapi yang perlu difahami tadi di dalam hati itu bahwa with Allah everything is gonna be alright, dan without Allah we are nothing. Betul. Masya Allah. Itu dia. Bu Fenty, makasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan pahala jariah. Amin. Karena mudah-mudahan dari cerita Ibu tadi diambil hikmahnya, ibrohnya diambil oleh Mudah-mudahan bermanfaat. para sahabat Iya. Baitul Maqdis Channel. Amin. Dan setiap kebenaran datangnya dari Allah, setiap kekeliruan pasti datangnya dari kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.